Oke, halo teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Ya, semoga baik-baik saja. Sudah hari ini tanggal 19 Juli jam 12:06 siang di New York. Ya, saya memulai video ini agak siang karena harus belajar satu hal yang baru. Nanti akan saya sharingkan ke teman-teman satu hal yang baru itu apa. Ya, nah update aja, akun kita sekarang masuk zona minus. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa saham yang tenggelam. Hari ini ada beberapa dua yang lolos ya, Nike semuanya call sama VRSK ya call. Ini yang problem semua yang put karena kalau kita lihat di sini kita lihat Finfish-nya. Ya, kita lihat Finfish karena sekarang ini market lagi turun. Oke, sebentar ya, tutup dulu. Ya, lagi turun dan Dow Jones turun lumayan parah. Ya, lumayan parah. Ya, memang perlu koreksi. Sudah terlalu tinggi semuanya. Dan kalau kita lihat Dow Jones sekarang turun 2,35%. Kita lihat tidak ada perlawanan sama sekali di pasar. Berbeda dengan Nasdaq, Nasdaq masih sedikit bisa melawan, ya, tapi minusnya masih cukup dalam, minus 1,14%. Sama juga dengan S&P, S&P sempat ya sedikit flat di sini, ya. Kalau kita lihat di sini S&P ya sedikit ada perlawanan tapi tidak signifikan. Ya, jadi masih punya chance untuk turun, apalagi kalau kita melihat di sini Microsoft, Apple, ya, Google, Amazon, Tesla, Visa, Disney, kecuali Nvidia, ya Nvidia masih hijau sendiri. Semuanya merah semua hari ini, ya. Jadi awal minggu ini kita memulai start dari titik yang cukup parah ya. Jadi minusnya benar-benar dalam ya. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, misalkan kita lihat SPY, ya ini gapping down langsung ya. Tapi kalau kita lihat sejenak, sepintas kita lihat, ini sekarang dia menyentuh level di mana buyer biasanya akan tertarik untuk membeli ini. Kita lihat apakah kali ini buyer akan kita lihat buyer apakah hari ini masih tetap akan antusias membeli. Nah, model seperti ini ya. Jadi minggu lalu all time high, sekarang udah langsung turun. Ini di titik ini biasanya ya akan bertemu dengan buyer biasanya. Lalu kemudian kita lihat QQQ dan juga sama QQQ sempat all time high minggu lalu, ini juga masuk level di mana buyer akan membeli. Ya, ini level yang paling menggiurkan bagi buyer kalau mereka masih optimis market akan naik. Ya, jadi kalau mereka masih buyer ini berpikir bahwa kemungkinan market akan naik, ya ini sekarang masuk suatu level yang ideal sekali untuk membeli pasar dalam kondisi seperti ini. Ya, kalau kita lihat Dow Jones, ya wah, Dow Jones ini benar-benar dalam turunnya. Ya, ini Dow Jones kemarin nggak sempat nyentuh all time high. Saya pikir minggu ini bisa all time high, tapi kelihatannya sudah jauh ya dari all time high. Jadi kalau kita lihat di sini sepintas kelihatannya ada seperti double top ya di sini, kelihatannya dikit-dikit. Ya, jadi dia berusaha menembus atas 3 kali, nggak bisa. Dan kembali lagi kita flat lagi, ketemu market zona flat seperti ini. Tapi range Dow Jones hari ini cukup besar ya. Cukup besar hari ini range-nya Dow Jones, jarang-jarang di sini high-nya dia 350, low-nya 338. Dan dia tempel low terus. Ya, kalau kita lihat grafiknya M15, kelihatannya sih benar-benar bearish ya. Nah, ini lihat. Enggak, di 350 enggak sampai 350. 350 enggak ada. Ya, dan kita lihat di sini bearish ya, tidak ada tidak ada tanda-tanda bahwa dia akan segera kembali. Ya, mungkin saya rasa sih mungkin akan testing di sekitar sini ya. Ya, di sekitar sini. Sekitar 334. Ya, minggu ini kita start yang cukup dramatis ya. Tapi jangan khawatir, minggu ini masih ada earning, jadi segala sesuatu masih bisa terjadi dalam minggu ini. Jangan buru-buru, wah panik, langsung tenang aja. Biasa, ini koreksi yang sangat-sangat wajar. Dan memang kita perlu koreksi ini. Ya, oke. Lalu kemudian kita sudah bermain-main juga dengan Finfish. Ya, ini sekarang kita harusnya bisa trading nih.
Ini akun kita sekarang profit 396 ya. Tadi sempat rugi. Nah, saya sekedar men-sharingkan aja. Jadi kalau melihat apa yang harus kita hadapin ketika menghadapi situasi seperti ini, yaitu nomor satu adalah kita jangan panik ya. Jadi kalau misalkan lihat hari ini ada beberapa saham-saham yang wah berdarah-darah Pak nih sahamnya. Ingat kontrak kita masih bulan Agustus semuanya ya. Contoh seperti ini. Ini berapa harganya? 73,25. Ini kan put di 75 dan 70 ya. Karena semua rata, semua sama seperti itu, maka solusinya adalah kita sekarang melihat totalan aja. Ya, yang kita lihat dengan kondisi seperti ini tuh kita melihat totalan. Jadi kalau kita melihat, aduh ini cut loss Pak, cut loss, jangan cut loss dulu, ingat. Sebelum market close, kita tidak memutuskan apapun. Ya, termasuk juga dengan TD nih, misalkan TD. Wah, TD sekarang harga sudah 64,36. Ini 65. Ya, ini udah parah banget. Ya, tapi saya mau menunggu dulu. Jangan buru-buru. Wah, ini harus kita langsung segera cut loss. Jangan dulu, karena kan ketika awal-awal seperti ini kan kita kita kan masih belum mendapatkan gambaran yang cukup jelas. Biasanya orang tuh mencerna market setelah melewati Sabtu dan Minggu, ya biasanya terlalu ekstrim. Nah, ini TD kalau kita lihat di sini sudah kita ruginya sudah lebih dari separuh, ya ini kan 2.500 kan ini rugi udah lebih dari separuh. Sementara kita masih punya ruang waktu berpikir sampai tanggal 20 Agustus. Ya, jadi sama seperti GCOS, ingat nggak yang kemarin GCOS? Ya, GCOS ini juga sama. Jadi kalau misalkan kita lihat GCOS kemarin saya juga cut loss di sini besar sekali GCOS. Padahal saya masih punya waktu. Ya, tapi kan kita melihat bagaimana keadaan, apakah benar ada bad news atau enggak. Kita harus butuh waktu untuk mencerna dulu. Itulah alasan kenapa kita mesti kenapa kita mesti punya waktu yang cukup panjang untuk membiarkan market itu mencerna dulu. Kita punya waktu untuk memikirkan dari berbagai macam sisi. Ya, seperti TD ini, kalau kita lihat TD memang kelihatannya sudah cukup dalam ya turunnya. Dan kalau kita lihat di sini overall, ya kalau kita lihat weekly, ini sebenarnya penurunan cukup wajar. Kita hanya melihat sekali aja sih di sini ya. Sekitar level 65 ini kira-kira masih bisa bertahan apa enggak. Ya, kemudian kita harus melihat newsnya bagaimana. Ya, kita juga harus melihat struktur yang di kecil ini apakah ada perlawanan apa enggak. Ya, kalau kita lihat struktur sementara yang kecil ini kelihatannya berhenti penurunannya, betul? Betul? Sementara. Sekali lagi kita nggak ada yang tahu apa yang terjadi. Tapi kita mau lihat strukturnya ini kira-kira cukup kuat nggak untuk menahan harga. Kalau dia sudah struktur cukup kuat, bukan tidak mungkin kita akan menahan karena punya kita masih tahanannya di 65 dan kita masih bulan Agustus. Separah-parahnya TD, ya kita akan segera keluar dari TD ketika kita sudah masuk bulan Agustus. Ya, jadi jangan sampai kita masuk bulan Agustus lalu kemudian baru bingung, jangan. Jadi kuncinya adalah manajemennya adalah kita sampai punya waktu sampai Agustus, berarti kita masih punya waktu sampai Juli akhir. Ya, selama bulan Juli ini kita harus melihat perkembangan dari TD ini dari berbagai macam sisi, apakah masih bisa layak untuk kita pertahankan apa enggak. Jadi waktu berpikirnya masih cukup panjang. Dan kalau misalkan, ya sekali lagi, kalau misalkan terjadi penurunan yang ekstrim seperti hari ini ya, jadi kalau ada lihat tadi ini wah ini Pak sampai habis semua sampai jadi minus misalkan. Jadi sudah mau minus ya, tadi sempat jadi minus. Nggak ada masalah, kita gunakan teknik yang kedua, yaitu sekarang kita melihat secara keseluruhan. Ya, jadi contoh misalkan kayak begini ya, saya ini total dana di sini kan 100.000. Ya, mungkin saya akan mentolerir kekalahan $3.000 misalkan ya. Wah, kalau 3.000 saya sudah nggak mau. Nah, caranya adalah ketika saya melihat loss saya sudah sampai $3.000, maka saya akan lepas semuanya. Jadi itu namanya teknik yang kedua. Jadi kalau selama ini kita mainkan teknik satu persatu, ya paham ya maksudnya ya. Jadi kalau selama ini kita mainkan cuma satu persatu, kita lihat ada yang berbahaya apa enggak. Tapi ada satu momen tertentu di mana market ini bergerak satu arah dan posisi kita ternyata banyak yang salah. Ya udah, supaya menghindari kerugian menghindari kerugian secara menyeluruh, maka kita harus melakukan amputasi secara keseluruhan. Jadi saya nggak peduli yang manapun yang profit, yang untung, ini juga ada yang profit ya. Saya akan lepas semuanya ketika monisnya ini 3.000. Sudah nggak pakai mikir lagi. Lepas semua, kita start dari awal. Nah itu jauh lebih bagus daripada kita sekarang menunggu nasib, siapa tahu market berbalik apa enggak. Ya, sambil kita juga belajar, ada kita ini punya kesalahan apa, kita review ulang semuanya.
Ya, seperti itu. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Aduh Pak, ini market nggak bisa diprediksi. Memang kita nggak akan pernah bisa memprediksi pasar. Nggak akan pernah. Ya, jadi tenang-tenang aja. Tetap tenang. Yang penting pikiran kita harus tetap clear. Itu yang terutama. Jadi supaya kita bisa survive lah. Cara seperti survive seperti itu. Karena itu dari awal kita jangan trading dengan jumlah uang yang besar. Jangan. Ya, sehingga tidak mengganggu portofolio. Kalaupun terjadi gangguan portofolio secara keseluruhan, nggak ada masalah juga karena Anda sekarang harus mengambil keputusan untuk lepas semuanya, amputasi semuanya, bersihkan posisi, clear semuanya. Setelah itu Anda mulai lagi dari nol. Yang penting equity kita masih ada. Ya, sementara itu nggak akan saya lakukan karena sekarang masih minus 105. Jadi ya udah kita tunggu-tunggu dulu, sabar-sabar dulu sambil kita melihat keadaan, jangan ikut panik dulu. Karena kalau sekarang kita kondisi pasar seperti ini lalu kita panik, maka keputusan kita pun akan jadi salah. Oke? Itu sih kondisi pasar. Jadi sementara karena posisi bawah belur seperti ini udah kita jangan entry dulu, mungkin kita tunggu-tunggu aja. Hari ini kita minus 1.200 dibandingkan dengan yang kemarin. Cukup lumayan minusnya karena kebanyakan posisi kita adalah beli. Nggak masalah. Lalu kemudian kita punya mainan baru, ya, yaitu adalah Guru Fokus. Ya, seperti yang teman-teman ketahui, beberapa waktu yang lalu kita sudah berkenalan dengan Guru Fokus ini. Jadi beberapa waktu yang lalu ini saya ulang dari awal ya. Jadi beberapa waktu yang lalu kan kita bermain-main dengan Guru Fokus untuk menentukan value. Ya, jadi Guru Fokus ini berguna bagi kita untuk menentukan value dari sebuah perusahaan dan kita akan membeli company dengan fundamental yang bagus dengan harga yang murah. Ya, ditambah lagi sekarang Guru Fokus ini juga ada yang namanya guru di sini dan insidernya. Ya, ini menarik banget. Ini pembahasan kita lebih dalam lagi. Terima kasih pada Joshua ya. Jadi ini juga Joshua salah satu murid saya. Dia berlangganan untuk Guru Fokus ini dan dia memfokuskan untuk trading fundamental. Jadi bagi teman-teman yang suka fundamental, ini bisa bisa menggunakan Guru Fokus ini. Nanti login dan passwordnya akan saya share bagi teman-teman yang mau belajar. Dan kita akan minggu ini kita akan fokus untuk melihat apa yang terjadi di Guru Fokus ini. Nah, jadi Guru Fokus ini enaknya kita tinggal meniru. Ya, tinggal meniru dan kita bisa mencari guru-guru ini sekarang lagi transaksi apa sih. Dan barang-barang dari para guru ini tentu saja pasti barang-barang yang nggak sembarangan. Karena para guru pun juga punya tujuan yang sama dengan kita, yaitu mereka ingin untung. Jadi kalau Anda males nih, aduh saya males Pak, ini mau trading aja pakai berbagai macam analisa. Mungkin solusinya adalah dengan ngikut guru aja. Ya, jadi Guru Fokus ini adalah websitenya orang malas. Daripada kita capek-capek analisa, lebih baik biarkan guru aja yang menganalisa. Dan ini lengkap sekali, sampai sektornya pun juga ada. Ya, jadi benar-benar sangat powerful. Ya, ini mungkin akan sulit dibuka kalau Anda masih akun gratisan. Tapi kalau akunnya sudah berbayar seperti ini semuanya sudah bisa kebuka semua. Ada banyak sekali yang kita bisa pelajarin di sini, termasuk juga skinner-skinnernya. Nanti kita akan belajar banyak hal dan ini dikombinasikan dengan dengan Finviz. Kita bisa kombinasikan dengan option yang kita punya. Ya, salah satu contoh. Ya, contohnya bagaimana Pak? Contohnya, oke, kita mainkan contohnya. Misalkan kita melihat transaksinya, kita lihat Hotpix misalnya ya. Ada satu screener guru yang namanya Hotpix. Jadi Hotpix ini mungkin saham-saham yang sedang diincar oleh banyak guru. Nah, kita lihat di sini. Ya. Jadi kita ingin melihat saham-saham apa nih yang lagi diincar oleh banyak guru untuk dibeli ya. Jadi kalau kita lihat ini kita masukkan 10 semua, own at least 10 misalkan. Ya, kita search aja. Ya, namanya kita juga belajar. Maka sistem akan mencarikan saham-saham apa yang sekarang lagi diborong oleh guru-guru ini. Ya, dan kalau kita lihat di sini ada 3 lembar, tadi total ada 45 di sini. Ya, kalau kita lihat di sini merek ini, saham ini lagi diborong oleh banyak guru sekarang di sini. Ya,
Ini total ada 18 guru yang pro, 10 guru yang anti. Ya, tapi guru ada yang punya sampai 30 guru punya saham ini. Ya, tentu saja nih karena merek ini adalah saham company besar kan. Dan kalau kita lihat apakah ini layak dimiliki apa enggak ya. Jadi kita bisa melihat merek, bisa kita lihat Shopify. Nah, kita ngelihat caranya adalah dengan cara kita pergi ke websitenya. Ya, kita lihat. Ya, ini adalah guru-guru yang pegang saham ini. Ini mereka pegang, berarti mereka juga berharap, berarti kan ini bought, berarti dibeli. Ya, jadi mereka juga berharap bahwa wah ini akan naik. Ya, kalau kita lihat Shopify, wah ini sudah tidak murah lagi ya. Ini harganya sudah cukup mahal. Tapi kalau kita lihat di sini financial strength-nya 8/10. Ya, mungkin company ini masih baru buka, jadi masih nggak terlalu profitable, tapi financial strength-nya 8/10. Nah, enak kan? Ya, tinggal nunut aja. Ya, lalu kemudian kita bisa melihat guru-guru siapa aja yang beli di sini. Ya, kita bisa lihat guru trade di sini. Guru trade di sini. Nah, ini kayak gini ya. Nah, ini kita bisa ngelihat nih bahwa ini tanggal 30 April kemarin ya memberikan laporan bahwa ada guru namanya Spiros Segalas. Ya, dia beli di angka sekian, ya dia nambah, ada yang mengurangi, ada yang nambah, ada yang baru beli juga tanggal 31 Maret. Dan kita bisa melihat di sini juga ada guru yang beli di sini banyak sekali tanggal 31 Maret ini. Jumlah guru lebih banyak yang beli daripada yang jual. Nah, kita juga bisa melihat ininya bagaimana grafiknya. Kita lihat di sini Shopify, wah sekarang udah cukup tinggi ya. Dia belinya sudah tanggal 31 Maret, jadi sejak di sini dia beli. Ya, ketika banyak guru yang beli, ya seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat tanggal 31 Maret itu banyak guru yang beli, 31 Maret itu sekitar sini ya, sekitar sini. Ya, jadi di sekitar sini ada banyak sekali guru-guru yang membeli saham ini. Sehingga apa yang terjadi tinggal menunggu waktu, boom, dia akan naik. Apakah langsung naik? Kita nggak tahu. Ya, tapi kalau sekarang kita punya data ini dan sekarang kita kombinasikan dengan teknikal yang kita punya, maka pada tanggal itu, ini kan ada garis 2 ini kan, maka kita bisa melakukan pembelian di sini. Ya, asik kan? Jadi kita bisa melakukan pembelian di sini dan kita bisa menikmati perjalanan naik ke sini. Oke? Nah, sekarang tentu saja kita nggak akan mau ngikutin Shopify karena Shopify ini sudah cukup mahal. Yes, betul sekali. Ya, jadi kita mencari saham-saham lain yang sekiranya masih cukup murah dan bisa kita ikutin, ada jeda untuk naik. Contoh adalah CVS. Ya, perhatikan CVS. CVS is a very good company. Kalau kita lihat secara technical, ya. Sekarang CVS berada di sini. Dan banyak guru yang tertarik beli ini. Ingat ya, guru itu akan membeli ketika apa? Ketika harganya lagi murah. Mari kita lihat CVS di sini. Nah, kok bisa tahu, Pak? Guru-guru banyak beli CVS. Nah, kita tinggal lihat di bawahnya. Nih, di bawahnya. Kalau kita lihat CVS, ini harganya sekarang CVS nggak terlalu mahal. Ya, secara fundamental ini nggak terlalu mahal. Dan kalau kita lihat sekarang CVS 16 dan 5, banyak guru 16 bullish, 5 bearish. Kalau kita lihat di sini guru owner dia punya 19. Sekarang harganya Shopify, di sini ya. Ini 28, harganya sekarang 79,91. Ya, kalau kita lihat di sini ada 20%, ya jadi combine kalau digabung-gabung semua ini rata-rata CVS ini menghiasi banyak portofolio dari guru-guru. Ya, dan kalau kita lihat ini CVS juga good company. Ini CVS ya. Cukup bagus company ini, ya, profitnya bagus, financial strength-nya biasa aja, jadi mereka fokus ke profit. Dan kalau kita lihat di sini, ini jaraknya ini nggak terlalu jauh dari value. Ya, jadi valuation-nya masih cukup oke ya. Jadi perusahaannya bagus, ini company-nya masih solid, cukup solid. Nah, sekarang tinggal kita lihat ada berapa guru yang punya transaksi di sini. Kita lihat di sini. Gini ya. Headline insider on guru trade. Ya, sehingga kalau kita lihat di sini ada transaksi guru trade, kita bisa ngelihat apakah CVS ini bisa layak dibeli apa enggak. Nah, kalau kita lihat di sini ya di atas nih ya, kita lihat di sini, nih ada kecil sekali di sini.
Ya, guru ada yang beli 350.000, yang jual nggak ada. Ya, jadi transaksi di sini kecil nih, ya. Jadi ada satu guru yang beli tanggal 30 Juni. Ya, jadi satu guru ini beli, tentu saja dia tidak mau cuma sekedar untung sedikit ya. Dia pasti main long term ya. Dan dia juga nggak akan mungkin sembarangan menentukan beli atau jualnya. Kalau kita lihat di sini selalu transaksinya lebih banyak yang beli. Ya, di sini sempat ada penjualan tanggal 31 Maret 2020 mungkin karena Covid ya. Dan kalau kita lihat di sini sekarang seller sudah mulai sedikit ya. Buy sudah mulai lebih banyak 2777 sejak tanggal 31 Maret. Ya, sekarang per tanggal sekarang 30 Juni kemarin CVS sudah cukup oke ya. Jadi sudah mulai per 30 Juni kemarin di sini guru sudah mulai membeli. Sekali lagi, guru membeli ketika harganya murah kebanyakan. Ya, dan apakah pasti harga akan naik? No, nggak ada yang tahu. Ya, nggak ada yang tahu apakah CVS harganya pasti akan naik apa enggak. Tapi dengan backingan dari guru, maka sekarang kita jadi punya satu keyakinan bahwa wah ini menarik juga nih CVS. Sehingga kita bisa melakukan sell put di angka 75 atau di angka 70. Begitu cara mainnya. Jadi kalau kita lihat CVS ini, wah ini boleh juga CVS nih. Sekarang kita bisa mainkan CVS, mari kita lihat CVS. Ya, CVS di sini ini sekarang lagi turun, mumpung lagi turun. Ya, kalau kita lihat di bulan September, kalau kita main di 75, ya 75, kita cuma dapat return 1,39. Ya, kecil sekali ya, 1,4 deh katakanlah, 140. Kalau kita bagi dengan 7.500 ya. Returnnya adalah 1,8% ya, satu bulan. Dan bagi mereka ini memang ini adalah income yang cukup besar ya. Cukup besar, 1,8% itu besar banget ya bagi mereka. Ya, kalau Anda mau mainkan ini ya boleh-boleh aja, Anda dapat return 2%, tapi safety karena sekarang harga belum mencapai 75, perhatikan di sini harga belum mencapai 75. Tapi kalau misalkan ternyata mencapai 75, apakah Anda mau memiliki saham CVS ini? Ya kalau saya sih ya tentu saja mau. Ya, tentu saja saya mau. 75 ini level yang cukup penting secara teknikal. Ya, jadi kalau misalkan memang 75 ini dugaan saya ya kemungkinan akan jadi seperti ini dugaan saya. Jadi 75 ini adalah level yang cukup krusial, cukup signifikan. Sehingga kalau Anda mau ya Anda mainkan aja sell put di 75. Ya, Anda bisa dapat return berapa tadi? 1,8% ya. 1,86% ya, dapat 1,86%. Dan ini bagus banget loh. Selama kurang lebih 2 bulan ya. Ini bagus banget. Kenapa? Ingat sekali lagi, bunga deposito adalah cuma 0,55% 1 tahun. Nah, Anda dapat return 1,86% dengan tingkat safety yang cukup tinggi. Wah, ini membeli company yang luar biasa. CVS itu adalah company cukup punya nama, brandnya cukup kuat ya, dan bisnisnya sudah cukup jelas. Sehingga why not gitu? Kenapa enggak? Ya kenapa enggak? Ya berikan company seperti ini. Ya tapi kalau misalkan enggak Pak, saya enggak mau memiliki, ya sekarang kita bisa memainkan kredit putnya. Misalkan kita main di 72,5, kita tarik seperti ini ya. 2.180 dengan 320 ya. Jadi kalau misalkan kita main di 320 dibagi dengan 2180, maka sekarang kita bisa dapat return 14,67%. Wah, oke, why not ya. Dan yang terpenting adalah karena sekarang kita punya backingan bahwa ada guru yang memiliki ini. Nah, itu ya. Ini nanti kita akan explore dengan berbagai macam strategi di sini. Ya, yang jelas sekarang kita bisa tahu beberapa saham-saham yang diincar oleh banyak guru untuk dimiliki. Ya, Netflix ini kalau teman-teman tahu, Netflix sekarang nggak turun. Satu-satunya yang nggak turun tadi kan, kalau kita lihat Netflix. Ya, kenapa kok nggak turun? Ya, karena ada banyak guru yang membeli ya. Ini kita masuk positif ya Netflix ya. Nggak seberapa turun, ini cukup kuat. Karena masih banyak guru yang megang. Ya, jadi kalau kita lihat Netflix di sini, hiburan aja ya. Netflix ya. Ya, dan kemudian kita lihat guru. Ya, Netflix di sini. Netflix ini cukup bagus ya, bagus banget company-nya ini. Ya kalau kita lihat guru, ada kecil di sini ya. Ini nggak kelihatan ya. Netflix harusnya ada guru ya. Coba kita lihat Netflix di sini ada nih 11
banding 9, kecil ya. Ya, 11 banding 9 nih Netflix. Ya, seperti itulah. Jadi Netflix di sini ini very good company kalau kita lihat secara keseluruhan summary. Wah, ini masih boleh nih Netflix nih. Ya, Netflix ini masih boleh nih. Nggak salah nih. Wah, ini di sini juga ada warning sign-nya. Ya, ada warning sign. Ya, ini hati-hati long term debt. Wah, bagus banget ini. Ya, ini ada yang good-nya. Good-nya adalah ini. Hati-hati, medium-nya adalah insider-nya sudah mulai jual. Ya, revenue per share-nya konsisten. Hati-hati, ini asetnya bertumbuh lebih cepat daripada penjualannya. Medium, ini hati-hati. Wah, ini good. Ya, ini good. Close to 5-year low. Wah, secara umum masih bagus. Ini bagus. Wah, ini lengkap banget nih. Jadi sudah langsung dibuat warning signalnya. Wah, perfect. Ya, kita juga bisa mencari company-company yang seperti yang kita mau, ya. Jadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Satu hal lagi yang ingin saya sharingkan yaitu tentang insider. Ya, insider ini kalau teman-teman lihat insider ini adalah orang dalamnya. Dan kalau kita lihat di sini insider ini yang menarik di sini. Ya, ini yang paling menarik yaitu ketika insidernya kita masukkan ke dalam sektor. Wah, ini adalah teknik bagaimana kita bisa memilih sektor. Ya, memilih sektor ini adalah sangat-sangat krusial dan kalau kita melihat bahwa setiap kali market ada volumenya cukup besar, ya disitulah uang itu mengalir sektor ya. Nanti akan kita bahas banyak hal ya, jadi sabar dulu. Ini saya masih mendalami sekarang saya masih mendalami Finviz. Saya juga ketambahan PR lagi mendalami Guru Fokus. Sama-sama yuk kita dalamin supaya kita bisa sama-sama menjadi grup yang luar biasa ya. Satu lagi yang terakhir adalah kita juga menemukan satu hal yang cukup menarik dalam screener ini, yaitu kita bisa mencari perusahaan yang bagus dan sedang undervalue. Nah, ini yang menurut saya luar biasa sekali, ya, undervalue dan predictable. Di sini ya. Ya, undervalue dan predictable. Kita bisa membuat bintangnya misalkan 4,5 atau yang lebih tinggi. Jadi 4,5 dan lebih tinggi itu artinya sekarang bisnisnya tuh jelas. Kalau semakin besar bintangnya ini namanya predictable. Kalau Anda belajar ilmunya si Warren Buffett itu harus mencari company yang jelas ya, yang bisnisnya jelas dan sudah terbukti konsisten return. Jadi kalau Anda lihat di sini 4,5 star, 4 star aja saya rasa udah cukup bagus ya. 4 star itu berarti dia tuh sudah menghasilkan profit yang konsisten, bukan sedang mencari-cari. Karena itu Tesla saya rasa nggak akan masuk di sini. Tesla nggak akan masuk di sini menurut saya loh ya. Menurut saya sih Tesla nggak akan masuk di sini karena bagi ya, perhatikan Tesla tidak masuk di sini. Ya, kenapa Tesla nggak masuk di sini? Karena Tesla itu masih bisnis masa depan yang masih meraba-raba dan Tesla belum terbukti bisa bertahan. Berbeda dengan Toyota Motor misalkan. Kalau Toyota Motor mungkin masih lebih jelas karena Toyota Motor itu sudah punya track record. Ya, Toyota Motor aja ada berdua. Ya, jadi bisnisnya jelas nomor 1, nomor 2 adalah bagaimana dia konsisten membuat uang. Nah, Toyota Motor ini mungkin lebih jelas daripada Tesla. Tesla ini masih belum terbukti konsisten dalam membuat uang. Sehingga masih kasih bintangnya 1. Nah, kita bisa mencari perusahaan-perusahaan yang konsisten. Kita mencari konsisten. Jadi Anda tidak perlu capek-capek mencari hal yang konsisten apa finansialnya, hanya tinggal masukkan ke screener ini, maka dicarikan company yang memang benar-benar kualitas. Artinya kalau Anda menaruh uang pensiun Anda atau menaruh uang investasi Anda ke saham-saham ini, maka besar kemungkinan ini cukup aman. Cukup aman. Kenapa cukup aman? Karena sudah terbukti selama berpuluh-puluh tahun dia bisa menghasilkan profit yang sangat-sangat konsisten. Jadi nggak gampang untuk mendapatkan 5 star seperti ini. Sangat-sangat sulit. Ya karena harus konsisten. Nih ya perhatikan di sini ya. Tuh. Dia kalau 5 star itu berarti konsisten 12,1% per tahunnya. Ya, selama periode tertentu. Asik kan? Dan ini bisa kita sortir. Ya, misalkan kita sortir, Anda memainkan memainkan di sektor apa nih yang lagi rame? Misalkan Anda mainkan sektor utility misalkan.
Ada nggak sektor utility yang konsisten? Wah, ternyata nggak ada. Kita turunkan aja misalkan ke 3,5 star. Wah, nggak ada juga. Ya, yang nggak ada ya nggak ada. Ini 2,5. Berarti memang di dalam sini company-nya memang nggak ada yang cukup solid ya. Ya, mungkin kita bisa mainkan di perbankan. Financial. Nah, financial misalkan kita lihat mungkin ada iya ini ada ya. Financial cukup banyak. Salah satunya adalah TD. TD yang saya punya ini adalah sangat-sangat solid dan kalau kita ukur berdasarkan discounted cash flow, ya harganya TD itu normalnya adalah sekitar 699 value-nya ya. Kalau kita menggunakan earning yang ada PE ya ini yang lebih masuk akal yaitu sekitar 122. Ya, TD 122. Kalau kita menggunakan market chameleon mungkin dia menggunakan earning ya. Kita lihat TD. Jadi secara value saya rasa TD ya berarti oh enggak dia masih 7 dia cuma menilai 72 aja TD. Kalau yang menggunakan guru fokus TD itu dihargai di 122. Dia menggunakan discounted earning mungkin ini mainnya jangkanya lebih panjang. Ya, dia menggunakan earning. Kalau ini menggunakan semua ya. Ini tidak cuma menggunakan earning tapi juga menggunakan berbagai macam PE, price per sales dan segala macam. Ini pakai segala macam faktor. Ya, masing-masing orang punya value-nya sendiri-sendiri tapi di sini ada teknik yang cukup teruji. Ya, jadi kalau misalkan tidak cuma ngejar itu, misalkan kita mau ngejar bagaimana screener yang dipakai oleh Warren Buffett misalkan. Nah, Anda bisa menggunakan di sini, maka kita bisa melihat barang atau saham-saham apa aja yang lolos lolos kriterianya Warren Buffett ya secara fundamental. Maka kita akan bisa melihat di sini ini adalah saham-saham yang secara fundamental lolos kriteria screenernya Warren Buffett. Dan seperti Anda tahu bahwa Warren Buffett ini sudah terbukti ya dia jadi orang terkaya nomor 3 di dunia. Itu memang sudah terbukti karena dia mempunyai satu prinsip investasi yang Anda boleh pakai ya. Anda mau belajari baca buku Intelligent Investor. Di situ ya. Salah satunya adalah misalkan kalau kita lihat adalah CRM. Ya, CRM ini kalau kita lihat ini cukup bagus. Masalahnya sekarang apakah cukup murah untuk dibeli? Ini perusahaan ini hanya sekedar masuk tapi kita belum tahu apakah cukup murah apa enggak lah. Bisa terlihat cukup murah ternyata. Value-nya cukup masuk. Jadi Anda bisa membeli CRM ini karena masih cukup murah lah. Ini kita bisa menggunakan berbagai macam aliran di sini. Anda mau pakai alirannya Peter Lynch misalkan di sini akan keluar. Anda mau pakai rumusnya Magic Formula Glenn Bladden dan semuanya ada di sini dan apa ya? Wah, ada 52 week 52 year low. Wah. Stock within 10% in 52 year low. Wow. Wah, banyak yang year low ya. Wow. Ya, ini kita bisa tarik di sini. Ada nggak sekarang yang lagi babak belur, ya babak belur. Tapi masih dalam kondisi company yang cukup bagus. Wow. Edu masuk loh Edu. Coba kita lihat Edu. Kita lihat Edu ya. Ini sekarang lagi di bawah year low-nya kurang dari 10%. Wah, udah 33 menit. Ya, perhatikan Edu adalah termasuk company yang cukup predictable, ya, cukup profit dan sekarang harganya sangat-sangat murah. Ya, ini dia enggak usah capek-capek Anda mencari company apa yang cukup murah. Ya kalau Anda lihat di sini secara financial strength ya biasa-biasa aja, tapi kalau kita lihat nih Edu warning ya good-nya cuman ini medium ya gray, tapi safer nih operating margin-nya decline, revenue-nya agak berturun. Nah, kemudian ini sih nggak terlalu sih ya. Nggak terlalu nih. Tapi ini secara umum murah banget ini. Karena itu Edu, TAL ini sangat murah dan ini bisnisnya sangat mudah terpredictable. Nah, itu aja sih teman-teman. Ini udah terlalu lama. Jadi pelan-pelan nanti akan saya ajarkan. Kalau teman-teman mau login passwordnya nanti akan saya share guru fokus ini di
kolom kolom ini ya, kolom deskripsi. Thank you.